Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar Muhammad Yoga Tama dari kelompok Ranpel 10A dengan NIM 230 10 11 81 30 135. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal dari kelompok saya yang berjudul pengaruh pemberian silase, daun singkong dan konsentrat pada sapi potong terhadap konsumsi pakan dan pertambahan bobot badan harian. Belakang dari penelitian ini yaitu sapi potong adalah jenis sapi yang sengaja dipeliharakan untuk diambil dagingnya. Pakan dari sapi potong ini sangat beragam, dapat berupa hijauan segar, biji-bijian maupun limbah pertanian atau limbah industri pertanian. Salah satunya pemanfaatan daun singkong untuk bahan baku pakan secara ekonomis dibandingkan pakan non limbah, yaitu pembuatan pakan silase daun singkong dan konsentrat yang dapat meningkatkan pertambahan bobot badan harian yang dipengaruhi oleh umur ternak, konsumsi pakan, jenis kelamin, kesehatan ternak. Sebelum diberikan kepada ternak, daun singkong baiknya diolah terlebih dahulu karena daun singkong mengandung zat anti nutrisi di dalamnya, salah satunya yaitu zat asam cyanida HCl. Tujuan dan manfaat dari pembuatan proposal ini yaitu: 1. Tujuan dari penelitian ini dapat mengetahui dampak nyata dari pemberian pakan terhadap konsumsi pakan dan pertambahan bobot badan harian sapi potong. 2. Manfaatnya, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada peneliti dan peternak mengenai pengaruh pemberian pakan silase daun singkong dengan konsentrat terhadap konsumsi dan pertambahan bobot badan harian sapi potong. Rancangannya penelitian yang digunakan dari kelompok kami yaitu rancangan acak lengkap ATORAL. Penelitian ini dilakukan dengan 4 perlakuan dengan 4 ulangan. Adapun faktor penelitian sebagai berikut: T0 yaitu pemberian pakan hijauan 100%, T1 pemberian pakan konsentrat 50% dengan silase daun singkong 50%, T2 pemberian konsentrat 60% dengan silase daun singkong sebesar 40%, T3 pemberian konsentrat 70% dengan silase daun singkong 30%. Unit percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 16 ekor sapi potong dan parameternya sebagai berikut: pertambahan bobot badan dan konsumsi pakan. Lalu tabel ANOVA itu perlakuan terdapat P0, P25, P50 sampai P75. Lalu U1, U2, U3, U4 dan U5 adalah kelompok data. Pertama kita menghitung total. Cara menghitungnya yaitu U1 ditambahkan U2 tambah U3 tambah U4 ditambah U5 per perlakuan. Misal P0 0,52 U1 ditambah 0,25 U2 ditambah 0,45 U3 ditambah 0,26 U4 ditambah 0,31 U5, hasilnya 1,82. P25 pun juga sama cara menghitungnya, dapatkan hasil 2,17. P50 cara menghitungnya sama seperti P0 dan P25, didapatkanlah hasil 2,25, dan juga P75
cara menghitungnya juga sama, dan dapatkanlah hasil 2,48. Lalu di total G, ditambahkan semua totalnya, hasilnya yaitu total G. Lalu menghitung rataan. Cara menghitung rataan adalah total dibagi jumlah data perlakuan, dapatlah hasil 0,364. P2 rataannya 0,434. P50 rataannya 0,45, dan P75 0,496. Lalu menghitung rataan. Rataannya cara menghitungnya yaitu total G dibagi semua jumlah data, dapatkanlah rataan 0,436. Di total sama dengan R kali T kurangi 1, yaitu 5 kali 4 dikurangi 1. R tadi kelompok data dikali perlakuan, dan hasilnya 19. Lalu DB perlakuan, T perlakuan dikurangi 1, 4 kurangi 1, hasilnya 3. Lalu DB galat, DB total dikurangi DB perlakuan, 19 dikurangi 3, hasilnya 16. Lalu perhitungan FK. FK yaitu total G kuadrat dikurangi N, banyak data, 8,75 kuadrat per N dihasilkan 3,80. Lalu CKX, sigma X I kuadrat dikurangi FA. Sigma X I kuadrat itu adalah masing-masing data di tabel dikuadratkan, dapatkan hasil 4,6578 dikurangi 3,80, hasilnya 0,86. Lalu JKT, sigma TI kuadrat dikurangi sigma TI kuadrat per R kurangi FK. Sigma TI adalah total masing-masing perlakuan dikuadratkan per kelompok data dikurangi FK, 19,2342 per 5, hasilnya 0,04. JKG sama dengan JKX dikurangi JKT, 0,86 dikurangi 0,04, hasilnya 0,81. Lalu KT perlakuan, JKT per DB perlakuan sama dengan 0,04 per 3, hasilnya 0,01. Lalu KT galat, JK galat per DB galat 0,81 per 16, hasilnya 0,05. F hitung sama dengan KT perlakuan per KT galat 0,01 per 0,81, sama hasilnya 0,30. Lalu perhitungan JV. Akar KT galat per rataan total kali 100% sama dengan akar 0,81 per 0,81
4,36, hasilnya 0,52. Dari F tabel dengan F1 3 dan F2 12, maka akan bernilai 3,24 dari F tabel 5% dan 5,29 dari F tabel 1%. Dari tabel ANOVA terdapat F hitung 0,30 NS. Kenapa pangkatnya NS? Karena posisi F hitung kurang dari F5 pada F tabel 5% dan juga kurang dari F tabel 1%. Kesimpulan yang didapat dari proposal penelitian ini yaitu terima H0 pada taraf signifikan 5%. Artinya tidak ada pengaruh pemberian silase, daun singkong, dan konsentrat terhadap konsumsi pakan dan penambahan bobot badan harian sapi karena F hitung kurang dari F tabel, taraf signifikan 5%, dan F tabel kurang dari F tabel taraf signifikan 1%.